Satu hal yang kita pelajari sejak perang Ukraina-Rusia dimulai adalah negara ini tak pernah mundur dari tantangan. Bahkan ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tidak dapat diatasi, Ukraina tetap bangkit. Ukraina berulang kali melampaui ekspektasi, mengatasi rintangan sulit, dan melakukan hal yang dianggap mustahil. Dan pada akhir Maret 2026, Ukraina melakukannya lagi. Ukraina berhasil melakukan sesuatu yang bahkan Rusia katakan mustahil, mengatur dan melancarkan bukan satu, bukan dua, tapi 3 serangan berturut-turut terhadap target. Hampir 1.000 kilometer, 620 mil di luar perbatasannya, membakar beberapa infrastruktur terpenting Kremlin dan menghancurkan ekonominya dalam proses tersebut. Semua ini dimulai pada 23 Maret ketika drone Ukraina menyerang pelabuhan Primorsk, pelabuhan ekspor minyak utama Rusia di Laut Baltik yang terletak di wilayah Leningrad, tidak jauh dari kota terbesar kedua di negara itu, Sankt Petersburg, dan juga cukup dekat dengan perbatasan internasional dengan Finlandia. Sebagai pusat penting untuk pengiriman minyak mentah, minyak, dan produk minyak bumi keluar dari Rusia, Primorsk adalah titik sandar yang populer bagi apa yang disebut armada bayangan Kremlin. Kapal-kapal, tanker milik pribadi yang diam-diam mengangkut jutaan barel minyak yang dikenai sanksi ke seluruh dunia, menentang peraturan internasional dan memberikan Moskwa sumber pendapatan ilegal namun berdampak besar. Primorsk juga merupakan titik akhir dari sistem pipa Baltik dengan kapasitas aliran sekitar 1 juta barel setiap hari. Jumlah minyak yang sangat besar juga disimpan di sini setiap saat. Dengan 18 tangki penyimpanan utama, masing-masing mampu menampung hingga 50.000 ton. Singkatnya, ini adalah lokasi yang sangat penting bagi industri minyak Rusia, menangani puluhan juta ton minyak mentah dan produk minyak bumi setiap tahunnya. Hal ini membuatnya jadi target utama pasukan Ukraina yang bertekad menghancurkan infrastruktur minyak Rusia. Mereka pertama kali menyerang pelabuhan Primorsk pada September 2025, menghentikan operasi selama beberapa hari. Tetapi serangan pada Maret 2026 bahkan lebih besar lagi. Penduduk setempat melaporkan suara ledakan yang terdengar di sekitar area tersebut pada malam hari, dengan Gubernur Regional Alexander Drozdenko terpaksa mengonfirmasi bahwa salah satu tangki penyimpanan bahan bakar di pelabuhan telah rusak dan terbakar. Beberapa hari setelahnya, citra satelit menunjukkan lebih dari 1 tangki yang terkena. Setidaknya 8 tangki dipastikan telah rusak dengan api yang menyebar di seluruh lokasi dan tim pemadam kebakaran berjuang selama beberapa hari untuk mengendalikan situasi tersebut. Gambar dan video dari lokasi memperlihatkan api besar dan asap hitam tebal membumbung di atas pelabuhan. Pada malam serangan itu, pertahanan udara Rusia dikabarkan berhasil mencegat lebih dari 60 drone serang Ukraina. Namun, banyak drone berhasil lolos dari pertahanan Kremlin dan menempuh ratusan mil dari Ukraina ke wilayah Rusia. Itu saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun Ukraina tidak berhenti sampai di situ. Pada 25 Maret, kru drone Ukraina melakukan serangan sukses lainnya terhadap pelabuhan minyak Rusia yang lain. Kali ini target mereka adalah Ust-Luga yang terletak di bagian barat laut wilayah Leningrad, ratusan mil dari perbatasan Ukraina. Sama seperti Primorsk, ini adalah lokasi yang sangat penting bagi Rusia. Pelabuhan ini dikabarkan dapat memproses sekitar 700.000 barel minyak setiap hari. Tempat ini juga memiliki infrastruktur produksi yang signifikan, memproses hingga 45 miliar meter kubik gas alam dan menghasilkan sekitar jutaan ton gas alam cair, LNG, dan gas petroleum cair, LPG, setiap tahunnya. Dengan kata lain, ini adalah tipe lokasi yang sangat disukai Ukraina untuk dijadikan target, dan pasukan Kiev telah menyerang tempat ini beberapa kali dengan serangan besar pada Januari 2024 dan serangan lainnya di bulan Agustus tahun yang sama. Itu membuat serangan pada Maret 2026 menjadi serangan ketiga terhadap fasilitas ini, dan serangan itu sangat besar. Warga setempat melaporkan suara dari setidaknya 10 ledakan terpisah di seluruh area, dengan tim pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk menangani kobaran api besar yang melanda lokasi tersebut. Gubernur Drozdenko sekali lagi harus mengakui bahwa sebuah serangan telah terjadi. Dia kembali meremehkan kerusakan. Namun foto dan unggahan media sosial menunjukkan kerusakan besar, kobaran api, dan asap hitam pekat memenuhi udara selama berjam-jam. Menurut analis intelijen, 3 kapal tanker minyak, tangki penyimpanan bahan bakar, 3 dermaga, dan fasilitas milik dan dioperasikan oleh perusahaan energi Rusia Novotek rusak akibat serangan itu. Terminal tersebut juga ditutup dan dihentikan operasinya selama beberapa hari. Dan bahkan ketika mulai beroperasi kembali, terminal itu belum berjalan mendekati kapasitas maksimumnya.
Para ahli memperkirakan perbaikan akan memakan waktu beberapa minggu. Di pelabuhan sebesar ini, satu hari tidak beroperasi bisa menyebabkan kerugian ekonomi besar. Ukraina sukses melakukan 2 serangan yang seharusnya tidak mungkin dilakukan, mengirim drone menembus ratusan mil wilayah udara Rusia dan menghantam infrastruktur vital Rusia, dan Ukraina akan melakukannya lagi. Pada malam hari tanggal 26 Maret, kru drone Ukraina kembali beraksi, melancarkan serangan besar-besaran lagi terhadap infrastruktur minyak Rusia. Target mereka adalah kilang penyulingan sintesis organik minyak Kurishi, yang juga dikenal sebagai kilang Kinev, yang juga terletak di wilayah Leningrad, tidak jauh dari Saint Petersburg, ratusan mil dari Kiev. Dimiliki oleh salah satu perusahaan energi terbesar di Rusia, kilang ini dapat memproses hingga 20 juta ton minyak setiap tahun, menjadikannya kilang terbesar kedua di negara itu dalam hal kapasitas pemrosesan. Ini adalah sumber penting bukan hanya bahan bakar, tapi juga petrokimia yang digunakan di Rusia dan diekspor ke negara lain, menghasilkan dana penting untuk mendukung upaya perang Kremlin. Menurut laporan, lebih dari 20 drone Ukraina berhasil mencapai area tersebut dan menabrak infrastruktur penting di lokasi ini. Gubernur regional Drozdenko sekali lagi tak punya tempat bersembunyi. Dia mengonfirmasi bahwa sebuah serangan telah dilakukan dan sebuah zona industri yang tidak disebutkan namanya mengalami beberapa kerusakan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Mungkin Drozdenko berharap kebenarannya tidak diketahui siapapun. Media sosial segera dipenuhi laporan saksi mata yang melihat kobaran api besar dan asap tebal di lokasi tersebut, menandakan kemungkinan besar tangki penyimpanan bahan bakar terbakar. Citra satelit dari kilang tersebut juga menunjukkan bukti yang konsisten dengan terjadinya kebakaran di lokasi itu. Hanya dalam beberapa hari saja, Ukraina telah mencapai sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil dan tidak terpikirkan belum lama ini. 3 serangan, semuanya berhasil, dan semuanya mengenai target yang berjarak ratusan mil dari wilayah Ukraina. Dan mungkin bagian yang paling luar biasa dari cerita ini adalah bagaimana Rusia menanggapinya. Mereka menuduh Ukraina curang. Sumber resmi Rusia menyatakan Ukraina pasti bekerja sama dengan negara-negara NATO, termasuk Polandia dan negara Baltik seperti Lituania, Latvia, dan Estonia dalam melakukan serangan-serangan ini. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin drone Ukraina bisa menempuh jarak sejauh itu, melintasi wilayah Rusia tanpa terdeteksi dan ditembak jatuh. Jadi mereka pasti terbang melalui rute yang berbeda. Pertama, melintasi perbatasan barat Ukraina ke Polandia, lalu melanjutkan ke utara menuju Lituania. Kemudian melintasi negara-negara Baltik lainnya dan sepanjang tepi Teluk Finlandia menuju Sankt Petersburg. Mereka tetap menolak mengakui kebenarannya. Drone-drone Ukraina berhasil menempuh ratusan mil melalui wilayah udara Rusia sendiri, melewati berbagai radar dan sistem pertahanan udara di sepanjang perjalanan, sebelum menyebabkan kerusakan yang tak terhitung jumlahnya pada beberapa infrastruktur minyak paling berharga milik Kremlin. Kenapa? Karena mereka malu. Rusia sudah lama bertahan dengan gagasan bahwa mereka adalah salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, bahwa sistem pertahanan udaranya adalah salah satu yang terbaik yang pernah ada, bahwa wilayahnya tidak bisa ditembus, dan infrastrukturnya dijaga sangat ketat, sehingga dibutuhkan keajaiban luar biasa untuk bisa mendekatinya, apalagi merusak atau menghancurkannya. Ukraina telah menghancurkan mitos itu. Dengan serangan-serangan berkelanjutan terhadap infrastruktur Rusia, semakin banyak serangan presisi yang berhasil jauh ke dalam wilayah Rusia. Ukraina membongkar propaganda Rusia, meruntuhkan anggapan bahwa pasukan Moskwa begitu kuat dan superior. Saat membahas serangan drone di wilayah Leningrad, klaim Kremlin tak bisa menipu siapapun karena ada bukti jelas dan tak terbantahkan tentang jalur pasti drone-drone itu. Sebelum lanjut, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahas topik seperti ini setiap minggu. Tak lama setelah serangan ke kilang minyak dan pelabuhan di dekat Saint Petersburg, sumber Rusia membagikan gambar yang diklaim menunjukkan rute drone Ukraina ke target tersebut. Gambar-gambar ini banyak dibagikan dan kemudian sepenuhnya dibantah oleh analis intelijen sumber terbuka Drone Bomber di X. Dalam sebuah unggahan pada 26 Maret, Drone Bomber mencatat bahwa tidak mungkin drone-drone Ukraina bisa melewati wilayah udara NATO untuk melakukan serangan ini, dan kemudian menunjukkan banyak bukti yang ada untuk membantah teori tersebut. Mereka mencatat bahwa setiap kali drone Ukraina terdeteksi di satu wilayah Rusia, biasanya peringatan udara juga dikeluarkan di wilayah tetangga. Pada malam-malam tersebut, di akhir Maret,
Peringatan udara dikeluarkan di seluruh wilayah yang terletak antara Ukraina dan wilayah Leningrad. Peta wilayah tersebut dengan jelas menunjukkan peringatan muncul di satu wilayah setelah wilayah lainnya, memperlihatkan jalur persis yang dilalui drone melalui tempat-tempat seperti Bryansk, Smolensk, dan seterusnya, hingga ke pelabuhan Primorsk dan Ust-Luga, serta kilang Kinev. Drone bomber kemudian menambahkan bahwa pada masing-masing dari 3 tanggal tersebut, 23, 25, dan 26 Maret, sumber resmi Rusia, termasuk Kementerian Pertahanan negara itu, melaporkan telah menembak jatuh puluhan drone Ukraina. Pada 23 Maret misalnya, Gubernur Drozdenko melaporkan lebih dari 50 drone berhasil ditembak jatuh. Pada 25 Maret 33, drone lagi tampaknya berhasil dijatuhkan oleh pertahanan udara Rusia. Kemudian pada 26 Maret ketika pabrik Kinev diserang, sumber Rusia mengatakan 21 drone lagi berhasil ditembak jatuh dari langit. Sementara drone bomber mencatat bahwa ada kemungkinan beberapa drone mungkin melintas di tepi barat Belarus dan tidak hanya di wilayah Rusia. Bukti-buktinya menunjukkan gambaran yang sangat jelas yang hampir mustahil untuk dibantah oleh Rusia. Situasinya konyol, peringatan nasional, pertahanan udara maksimal, ratusan drone ditembak jatuh. Tapi katanya drone itu tak pernah terbang di atas Rusia. Silahkan simpulkan sendiri. Logika memang selalu menjadi keunggulan propaganda Rusia. Drone bomber bukan satu-satunya yang membalas upaya putus asa Rusia untuk memulihkan kredibilitas usai serangan-serangan ini. Moskow juga mencoba mengalihkan kesalahan kepada negara-negara NATO dengan berargumen bahwa negara-negara Baltik membiarkan wilayah dan wilayah udaranya dimanfaatkan oleh Ukraina untuk menyerang infrastruktur Rusia. Sebagai tanggapan, Kementerian Pertahanan Latvia mengeluarkan pernyataan yang tegas untuk melawan kebohongan Kremlin dengan menyatakan secara gamblang, Latvia serta Lituania dan Estonia tidak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan balasan Ukraina terhadap Rusia, tegas kementerian tersebut. Pernyataan itu menunjukkan kelemahan Rusia dan upaya mengalihkan perhatian dari ketidakmampuannya menghadapi serangan balasan Ukraina yang berhasil ke infrastruktur Rusia di pesisir Laut Baltik. Kementerian Pertahanan Latvia kemudian menuduh Rusia sekali lagi mencoba melakukan kampanye disinformasi terhadap negara-negara Baltik untuk mendiskreditkan NATO, memecah belah masyarakat, merusak kepercayaan terhadap institusi negara, dan melemahkan dukungan untuk Ukraina. Sekarang ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari rangkaian peristiwa menarik ini. Pertama, dari sudut pandang Ukraina, ini adalah kisah sukses besar. Ini contoh lain, pasukan Kiev berhasil melewati rintangan yang dianggap mustahil untuk meraih sesuatu yang banyak orang anggap tak mungkin. Namun dalam banyak hal, itulah cerita dari perang ini sejak dimulai. Sejak awal, Ukraina sudah jelas sebagai pihak yang tidak diunggulkan, kalah dari Rusia dalam semua tolok ukur yang penting. Ukraina tidak memiliki tingkat pengalaman militer atau pengeluaran yang sebanding, juga tidak memiliki tentara besar serta jumlah tank, jet, dan perlengkapan militer lain sebanyak yang dimiliki lawannya. Memang, peluang tampak sangat berat bagi Ukraina. Bahkan beberapa analis militer paling optimis pun khawatir bahwa Kiev bisa jatuh dalam beberapa minggu pertama, dengan banyak yang memperkirakan pertahanan Ukraina akan runtuh di bawah kekuatan dan intensitas mesin perang Rusia. Seperti yang kita ketahui sekarang, hal itu tidak terjadi. Alih-alih runtuh atau menyerah, pasukan Ukraina justru bangkit untuk menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil di depan mereka. Mereka bertahan, mempertahankan tanah air mereka, dan mulai melawan balik, meraih kemenangan luar biasa demi kemenangan. Mereka berulang kali membuktikan para peragu salah, meraih yang dianggap mustahil, dan melawan musuh mereka. Walau Ukraina jauh lebih kecil dan sumber gayanya terbatas dibanding Rusia, Ukraina telah membuktikan diri mampu menandingi lawannya. Ukraina malah makin kuat selama perang berlangsung. Kita melihat hal itu pada peristiwa seperti ini, saat Ukraina tak hanya mempertahankan wilayahnya di garis depan seperti Luhansk dan Kharkiv, tapi juga melakukan serangan destruktif berdampak tinggi di wilayah Rusia. Awalnya hanya ada beberapa serangan di sana-sini, tetapi Ukraina segera meningkatkan intensitasnya, melakukan semakin banyak serangan pada tahun 2025 dan berlanjut hingga 2026. Sekarang, situasinya sudah sampai pada titik di mana Ukraina bisa menghantam Rusia dengan keras setiap hari, meledakkan beberapa target bernilai tinggi seperti pelabuhan dan kilang minyak di sekitar wilayah Leningrad. Tak peduli seberapa terlindungi atau jauhnya tempat-tempat itu dari Ukraina, pasukan Kiev terus menemukan cara membakar tempat-tempat itu, membuat Rusia menanggung biaya perbaikan yang meningkat dan ekonomi makin lemah. Fakta bahwa para pembela Ukraina mampu mengatur 3 serangan terpisah yang terjadi berdekatan dan meraih tingkat keberhasilan yang mengesankan pada masing-masing serangan tersebut sangatlah menggembirakan.
Ini memberi pesan ke Kremlin bahwa Kiev tak akan mengendur dan serangannya akan makin intens, merusak, dan jadi masalah selama perang berlanjut. Memang, hanya beberapa hari setelah serangan terhadap kilang Kiev pada 30 Maret, Ukraina kembali menyerang Rusia dengan serangkaian ledakan mengguncang kota Dolyadi di wilayah barat daya Samara. Di sana, warga melaporkan setidaknya 5 ledakan terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu setempat, dengan asap tebal membumbung dan beberapa kebakaran dilaporkan terjadi di sebuah pabrik kimia besar. Pada malam yang sama, laporan juga muncul tentang serangan drone terhadap fasilitas penting lainnya, yaitu pabrik metalurgi Alchevsk di wilayah Luhansk yang diduduki, yang dulunya digunakan untuk metalurgi sipil, tetapi kini telah dialihfungsikan oleh Rusia untuk produksi militer. Kebakaran besar terjadi di lokasi itu, sementara pertahanan udara Kremlin kembali gagal menghadapi ancaman udara. Sementara itu bagi Rusia, peristiwa di wilayah Leningrad hanyalah contoh memalukan lainnya dari ketidakmampuan luar biasa negara itu untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Setiap kejadian tersebut secara meyakinkan membuktikan bahwa pertahanan udara Kremlin yang seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di dunia, ternyata tidak mampu menghadapi pasukan drone Ukraina. Bukan hanya pasukan Rusia yang kesulitan meraih kemajuan di darat, menderita puluhan ribu korban setiap bulan dengan hampir tanpa keuntungan wilayah, tetapi negara itu juga semakin sering mengalami serangan di wilayahnya sendiri. Serangan-serangan ini penting karena meski kebakaran bisa dipadamkan dan infrastruktur diperbaiki, Rusia tetap kehilangan banyak minyak setiap kali kapal tanker atau fasilitas penyimpanannya terbakar. Rusia tetap harus menghentikan atau mengurangi operasi selama berhari-hari hingga berbulan-bulan, sehingga jumlah maksimum minyak dan produk lain yang bisa diproses, disimpan, dikirim, dan dijual berkurang. Pada tahun 2025 misalnya, Pelabuhan Primor mengekspor hampir 17 juta ton produk minyak bumi. Sementara itu, Utsluga menangani hampir 33 juta ton. Saat drone Ukraina menyerang, kedua fasilitas terbakar dan harus menghentikan operasi, sementara petugas pemadam dan tim penyelamat berusaha mengendalikan situasi. Selama periode itu, tak ada kapal tanker masuk atau keluar dan minyak tidak bergerak kemanapun. Minyak dalam jumlah besar justru terbakar dalam kobaran api. Dan meskipun situasinya akhirnya agak terkendali, hal itu tidak mengubah fakta bahwa operasi pelabuhan sangat terganggu dan mungkin tidak akan kembali ke tingkat puncak untuk beberapa waktu ke depan. Itu berarti lebih sedikit uang yang masuk ke kas negara yang sudah sangat menipis karena biaya perang yang terus meningkat sejauh ini. Dengan semakin sedikit uang yang tersedia, akan menjadi jauh lebih sulit bagi Rusia untuk terus membayar tagihannya, menutupi biaya gaji militer yang sangat tinggi, pengadaan, produksi, dan sebagainya. Dengan bahan bakar yang kian menipis, Rusia makin sulit menyeimbangkan penjualan minyak ke luar negeri dan menyisakan cukup untuk kendaraan militer serta mesin perangnya. Singkatnya, situasinya semakin suram bagi Rusia dan itulah yang diinginkan Ukraina. Tujuan utama serangan Kiev ke infrastruktur minyak Rusia adalah memaksa Kremlin mengambil keputusan membuat perang tak berkelanjutan, sehingga Vladimir Putin harus menarik pasukan dan menyetujui gencatan senjata. Dan jika Ukraina bisa terus melakukan ini, prospek perdamaian perlahan tapi pasti akan menjadi semakin nyata dan bukan lagi sekedar angan-angan. Kini Anda dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana pasukan drone Ukraina menghancurkan Rusia dalam video ini. Atau untuk sesuatu yang benar-benar berbeda, tonton video ini untuk mengetahui salah satu inovasi militer terbaru dan terbaik Ukraina, senjata laser bergaya fiksi ilmiah yang dapat menembak jatuh drone milik Kremlin langsung dari langit. Dan terakhir, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan berita militer terbaru, analisis mendalam, dan penjelasan detail seperti ini.